So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini kita akan menjelaskan dan menerangkan nama-nama stasiun dan mesin dalam pengolahan kelapa sawit. Yang pertama adalah namanya kita ini stasiun rebusan. Stasiun rebusan itu sesuai namanya berfungsi untuk merebus buah sawit. Tetapi di pabrik kelapa sawit bukan hanya untuk merebus saja, yaitu rebusan selain alat untuk merebus. Alat rebusan itu ada beberapa fungsi, yaitu menonaktifkan enzim-enzim lipas yang dapat menaikkan FFA. Yang kedua, rebusan ini berfungsi untuk memudahkan proses pemisahan molekul-molekul minyak dari daging buah di stasiun pres dan mempercepat pemurnian minyak di stasiun kelari. Nah, yang ketiga, rebusan itu berfungsi untuk mengurangi kadar air biji sawit sampai 20% sehingga mempermudah pemecahan biji sawit di stasiun kernel. Nah, kemudian ini stasiun thresher. Stasiun thresher ini stasiun yang paling simpel fungsinya, yaitu fungsinya ini adalah hanya untuk memisahkan brondolan dengan janjangan kosong supaya yang brondolan itu masuk ke stasiun pres dan yang jangkos ini janjangan kosong ini masuk ke ban pres. Nah, kemudian yang ini adalah stasiun ban pres. Sesuai namanya, stasiun ini adalah stasiun yang berfungsi mengepres jangkos atau untuk meminimalisir losis, yaitu dengan cara menghancurkan dan memberikan tekanan kepada tandan kosong, karena tandan kosong itu masih membawa kandungan minyak. Ban pres ini sangat membantu dalam pengolahan pabrik kelapa sawit. Kemudian ada yang ini yang namanya stasiun pres. Stasiun pres juga sesuai dengan namanya adalah stasiun yang berfungsi untuk mengepres dengan cara memberikan tekanan kepada brondolan yang sudah dimasukkan ke dalam digester. Dan yang berikutnya ini adalah stasiun kelari. Stasiun kelari ini berfungsi untuk pemurnian minyak kasar hasil dari ekstraksi penyulingan dari stasiun pressing. Pada stasiun kelari, minyak kasar akan dibersihkan dari kotoran-kotoran seperti padatan lumpur dan pasir. Kemudian ini adalah stasiun karnel. Stasiun karnel ini stasiun yang menerima biji sawit kiriman dari mesin pres. Di stasiun ini, biji sawit atau nut akan digiling dan akan dipisahkan antara inti kernel dengan cangkang. Kemudian ini adalah engine room. Engine room ini definisinya adalah merupakan stasiun pembangkit dan pendistribusi daya listrik untuk ke semua beban yang ada di pabrik maupun ada yang di perumahan. Juga sebagai pembagi uap sisa dari dorongan turbin. Kemudian ini adalah stasiun boiler. Stasiun boiler ini bisa juga disebut adalah ketel uap dan merupakan suatu alat pembangkit yang menghasilkan uap
bertekanan tinggi dengan cara memanaskan air yang berada di pipa-pipa di dalam dapur bakar. Jadi kesimpulannya, boiler ini fungsinya untuk menghasilkan uap dari hasil perebusan air Berikutnya adalah stasiun WTP. Stasiun WTP ini berfungsi untuk pengolahan air. Pengolahan air tersebut adalah untuk kebutuhan pabrik dan perumahan karyawan. Cara pengolahannya adalah air yang dari sungai akan kita tampung di waduk, kemudian akan kita hisap ke salah satu tangki, kemudian akan diolah menjadi air yang kualitas bermutu sehingga kebutuhan pabrik dan perumahan karyawan akan terpenuhi. Sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.